Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Direktur Bapak Halid K. Yusuf, yang kami hormati Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta, Bapak Sigit Bintoro, rekan-rekan jurnalis, awak media yang saya banggakan. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita sekalian bisa berkumpul di ruang Media Center Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka menyampaikan kinerja impor komoditas perikanan ilegal. Bapak Ibu sekalian, tentunya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan untuk memastikan kepatuhan pemanfaatan ataupun kegiatan usaha perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan kepatuhan pelaku usaha di bidang impor produk-produk perikanan, pengawasan terhadap impor produk perikanan yang diduga ilegal yang baru saja dilakukan beberapa hari lalu, ya, tepatnya di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tentunya untuk tidak memperpanjang waktu, kami mohon izin kepada Bapak Direktur untuk dapat menyampaikan Terima kasih Pak Sahono atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka konferensi pers penanganan importasi komoditas perikanan ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Rekan-rekan wartawan media cetak atau elektronik, pada siang hari ini hadir bersama kami dari jajaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Perlu kami sampaikan bahwa penanganan importasi komoditas perikanan secara ilegal ini adalah bagian daripada tugas dan fungsi kami di Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan. Kami pastikan bahwa penanganan terkait dengan masalah ilegal importasi perikanan ini sudah sering kami lakukan, dan di tahun 2026 di awal tahun kebetulan kami mendapatkan informasi dari laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, ya,
tanggal dari awal tahun. Kasus yang kami tangani ini tentunya itu terjadi di lokasi terminal peti kemas Tanjung Priok, itu yang ada di Jakarta Utara, itu sekitar tanggal 5 hingga 9 Januari 2026. Nah, komoditas yang masuk itu adalah frozen Pacific mackerel atau yang dikenal dengan ikan salmon, itu dengan total volumenya kurang lebih dari 99,972 ton ya, atau kurang lebih 100 ton lah ya, yang masuk ke dalam neraca komoditas impor yang pemasukannya diatur berdasarkan kuota melalui persetujuan impor PI. Jadi komoditas ini masuk secara ilegal tanpa ada persetujuan impor ya, kemudian juga tanpa ada rekomendasi komoditas impor ya, RKI ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, informasi awal ini kami dapatkan dari laporan masyarakat terkait dugaan importasi komoditas perikanan tanpa persetujuan impor, tadi sudah saya sampaikan, dan tidak memiliki kuota impor. Pelaku usaha diketahui adalah salah satu perusahaan PT CBJ yang memasukkan barang melalui pelabuhan Tanjung Priok. Nah, pengiriman ini diduga dilakukan pada akhir tahun 2025 dengan modus menggunakan BI yang sebenarnya sudah habis kuotanya sejak pertengahan tahun. Jadi tahun kurang lebih Juli tahun 2025 PI-nya ini sudah habis ya. Tetapi yang bersangkutan seolah-olah membaca bahwa ada perubahan BI ya, yang tadinya mereka itu cuma dapat kuota 100 di awal tahun 2025, kemudian mengajukan lagi ada perubahan penambahan kurang lebih 50, sehingga semestinya yang terbaca di BI itu adalah 150, tetapi oleh pihak pelaku usaha seakan-akan salah baca, dibaca 250, sehingga mereka sengaja melakukan importasi dengan kuota 100 ton yang itu diindikasikan adalah sebuah pelanggaran terhadap kegiatan importasi perikanan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, kita ketahui bersama bahwa PT CBJ adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar hasil perikanan, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan, baik hewan hidup ya, perdagangan besar hasil olahan perikanan, dan industri pembekuan ikan. Itu memiliki cold storage atau gudang pendinginan yang berlokasi di pelabuhan perikanan di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, dari sisi ekonomi, valuasi kerugian yang dapat diselamatkan negara melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini kurang lebih 4,48 miliar rupiah. Nah, kerugian ini meliputi aspek fiskal dari sisi potensi PPN serta dampak pasar nelayan yang mempengaruhi harga ikan pelagis kecil dan multiplier efek ke sektor perdagangan dan pengolahan. Nah, faktor-faktor penanganan importasi komoditas perikanan ilegal ini
antara lain atas informasi aduan masyarakat tersebut, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan segera melakukan koordinasi dengan Bea Cukai Tanjung Priok dan berhasil mengamankan 4 kontainer sebagai tindakan pengawasan. Nah, langkah cepat ini tentunya sangat penting karena komoditas perikanan adalah kategori pengawasan post border sehingga tidak dapat terlalu lama ditahan. Rekan media sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa fakta di lapangan menunjukkan kontainer sudah dikeluarkan dari tempat pabean sehingga dilakukan klarifikasi dengan Badan Karantina Indonesia. Selanjutnya pelaku usaha kami panggil, kami lakukan pemeriksaan di Pangkalan PSDKP Jakarta untuk dimintai keterangan dan dilakukan BAP terhadap direktur serta komisaris perusahaan.